Al-Hidayah Komplek Rafflesia Jatimakmur Pondok Gede Bekasi dalam rangka mengikuti kajian Sabtu subuh yang dibawakan oleh Ustadz Muhammad Latif M.Sos membahas tentang tadabbur surat Al-Baqarah 183 tentang saum. Sebab demikian para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. Hadirin hadirat jamaah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi subuh yang cerah ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit mengkaji, mentadabburi kitabnya. Sayang ini kita berusaha mengamalkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyinggung afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak ingin atau tidak mau atau tidak mentadabburi Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an ini adalah suatu buku panduan yang utama, final, sudah pamungkas daripada kitab-kitab Allah turunkan. Kitab terakhir yang sudah mencakup semua kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan. Walaupun sebagian syariatnya sudah dihapus dan diperbarui sesuai dengan memang Allah Subhanahu wa taala yang inginkan. Kitab sebagai panduan untuk manusia. Jangankan Al-Quran, ketika manusia sendiri membuat suatu alat elektronik misalkan, seperti HP yang dipegang ini atau televisi, pasti di dalamnya itu disertakan buku panduan atau manual untuk cara menggunakan dan sebagainya. Pasti disertakan. Dan tidak mungkin kita menggunakan, misalkan ingin menyalakan TV, pakai manual booknya rice cooker misalnya. Yang ada ketika nyolong pun langsung meledup. Tidak mungkin. Apalagi Al-Quran ini, karena manusia itu adalah makhluk Allah yang ciptakan. Dan Allah juga tidak membiarkan makhluknya hidup luntang-lantung tanpa adanya akal. Diberikannya akal sebagai panduan agar tidak tersesat atau tidak sengsara kehidupan di dua rumah, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, di rumah dunia ataupun di rumah akhirat. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai sekedar mukadimah pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah sepekan lagi menuju Ramadan. Ada yang saudara-saudara kita dari Muhammadiyah sudah menentukan tanggal 1 Maret. Kalau NU atau pemerintah yang lainnya menunggu sidang isbat. Dan mungkin ada yang sudah duluan. Nanti ya misalnya Jumat itu duluan.
Ala kulli hal, kalau bagi kita yang penting puasa itu pasti tidak ada perbedaan tanggal 1 Ramadan. Tidak ada perbedaan. Para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita ingin mentadabburi ayat yang mungkin sudah mengotok kita setiap bulan Ramadan pasti diingatkan, yaitu adalah surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba 'alaikum, telah diwajibkan kepada kalian sekalian, as-shiyam, puasa. Ini adalah puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa tersebut atau kewajiban puasa kepada umat sebelumnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bisa bertakwa. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang saya sampaikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil makhluknya atau hambanya, di dalam Al-Quran itu ada beberapa macam. Ada yang pertama menyerunya, ya Bani Adam, wahai keturunan Adam. Ada ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum, wahai manusia. Ada juga ya ma'syarul jinni wal ins, wahai sekalian jin dan manusia. Kita lihat jalan. Tetapi khusus untuk hamba-hambanya yang beriman, Allah panggilnya dengan panggilan khusus. Dan Allah berikan panggilannya ini tidak sebatas memanggil, tapi ingin memberikan sesuatu yang istimewa. Kewajiban itu Allah berikan panggilan dulu, untuk panggilan mesranya lah istilah, kepada hambanya yang paling disayang, itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus qisas, wahai orang beriman, diwajibkan kepadamu hukum qisas. Yang serem banget ya tentang qisas. Padahal ini yang paling fitrahnya manusia, sesuai manusia. Pikirannya qisas itu hanya sebatas hukuman mati, tapi qisas itu bermacam-macam, sampai hal melukai saja itu sama hukumannya, harus dilukai. Dan Allah tegaskan, wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, sama tujuannya la'allakum tattaqun juga. Dan pada hukuman qisas itu ada kehidupan. Maksudnya apa? Dengan terjaganya atau adanya hukum qisas itu adalah merupakan preventif agar manusia tidak sembarangan mengambil nyawa. Makanya ketika orang dihukum mati itu akan menjadi pembelajaran ya, untuk yang lain, dan diperlihatkan di muka umum. Ini hukum Islam, indah bahasanya. Yang lainnya banyak tentang menjauhkan dari segala perbuatan-perbuatan kemungkaran dan yang melanggar syariat. Dan dalam ayat ini Allah berikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, wahai orang yang beriman. Ini disuruh dengan keimanan. Yang diwajibkan kepada kita adalah as-shiyam, puasa. Puasa yang seperti diwajibkan sebelum umat Islam.
Ini kita pahami bahwasanya ternyata puasa ini bukan hanya syariatnya Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam, tapi umat-umat sebelumnya juga disyariatkan untuk berpuasa. Sebagaimana puasanya Nabi Daud alaihissalam, sehari puasa sehari dan lain sebagainya. Jadi kewajiban puasa ini adalah merupakan kewajiban yang sudah dari sebelum Nabi-Nabi. Di dalam umat Islam atau Rasulullah SAW, puasa ini menjadi disempurnakan, bahkan diberikan bulan khusus. Itu adalah bulan Ramadan. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini as-siyam, puasa, perlu kita pahami. Ketika Allah tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa melaksanakan nilai-nilai takwa atau melaksanakan ketakwaan itu sendiri. La'allakum ini dalam bahasa Arab, sifat bahasa Arab itu kalimatnya bukan literal. Kalau secara umum maknanya adalah dalam kata bahasa Arab, litaraji itu adalah kata pengharapan, semoga, agar dan sebagainya. Tetapi dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala atau ayat yang lainnya la'allakum tattaqun di dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah litahqiq, untuk kepastian. Tidak ada sesuatu. Jadi jika kita menjalankan perintah Allah tersebut, insya Allah pasti akan tercipta atau kita biasa melaksanakan nilai takwa. La'allakum tattaqun. Dan kalimat tattaqun ini ya dalam terjemahan bahasa Indonesia itu adalah kata kerja. Kata kerja yang kita kerjakan saat ini dan yang akan datang. Selamat. Bukan kata kerja yang lampau, tapi kata kerja yang saat ini dan yang akan. Jadi ada maknanya apa? Senantiasa kita melaksanakan nilai-nilai takwa. Dalam bahasa Arab disebut fi'lun mudhari, kata kerja saat ini dan yang akan datang. Ini penting kita pahami. La'allakum tattaqun. Mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan la'allakum tattaqun? Senantiasa pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Karena ternyata kalau di beberapa macam ingin perhatikan berbagai macam ibadah pasti ada nilai-nilai ketakwaan yang tinggi. Dalam sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat, sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Dari sholat itu, kalau memang benar ditegakkan, iqamis sholat, tegakkan sholat, ya 180 juta ya, Muslim Indonesia ini. Kalau sholatnya benar, ya mungkin angka kriminalitas itu akan ditekan seminimal tidak. Perbuatan keji, kemungkarannya akan dihilangkan kalau memang sholatnya. Ini malah kemungkarannya kalau kita lihat semakin menjadi-jadi, apalagi di era medsos yang terbuka. Ketika orang malu sendirian tetapi di depan kamera nggak ada malunya. Ada yang mungkin orang kasih bilang ya, senang menjadi belatung nangka gitu. Depan kamera itu ubat-ubat saja, joget-joget saja gitu kan. Ya, yang pakai jilbab, banyak sekali. Pada zaman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sekarang untuk bisa membuat pekerjaan nilai ketakwaan yang kita bisa menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Dan di dalam puasa ternyata banyak nilai-nilai ketakwaan yang kita bisa bikin. Kalau puasa itu kan artinya istilahnya itu al-imsaku
minal muftirati al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi ma'an niyah. Menahan diri dari segala apapun yang membatalkan puasa, makan, minum, ya, berjima, dari sejak terbitnya matahari sampai terbenam. Artinya dari subuh, dari sejak salat subuh itu sampai azan maghrib dengan niat. Ini secara istilah. Tapi apakah hanya itu yang kita lakukan? Bagaimana dengan warningnya Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, kan min sha'imin laysa hadduhu min siyamihi ju'a wal aghsh min al-ju'i wal aghsh. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya, tetapi hanya haus dan lapar. Ini tidak, karena tadi nilai ketakwaannya kosong. Oleh karena itu, ya mungkin salah satu hikmah dari kita kajian tadabbur ini, saya berharap semua untuk diri saya sendiri dan saudara jemaah sekaliannya untuk memberikan persepsi yang benar terhadap puasa atau bulan Ramadan setiap bulan Ramadan. Jangan sampai ketika mau Ramadan pikirannya, wah nanti bukanya apa saja. Pikirannya, oh pulang kampung sudah. Pikirannya sudah THR. Pikirannya langsung ya baju baru buat keluarga atau bersih. Ini sudah harus diluruskan. Walaupun bukan suatu hal yang salah, tetapi tasawur yang benar yang diinginkan adalah bagaimana Ramadan itu betul-betul memberikan efek-efek positif buat orang-orang yang beriman. Karena ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah khususkan berikan kepada orang beriman. Jadi harus masuk bulan Ramadan, apa yang setelah saya persiapkan? Bagaimana Ramadan itu memberikan efek yang positif dalam kehidupan setelah kehidupan kita secara pribadi, kehidupan secara keluarga, ataupun kehidupan secara masyarakat ataupun berbangsa. Pasti. Karena itu para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita paham. Persepsi kita pertama kita harus apa yang kita lakukan nanti bulan Ramadan. Kalau kita tadi katakan la'allakum tattaqun, berarti nilai ketakwaan itu jangan sampai luput. Makanya bukan sekedar menahan lapar haus, pasti tidak akan memberikan perubahan untuk selanjutnya. Yang ada setelah Ramadan, ya badan kita naik beratnya, kemudian dompetnya makin tipis atau mungkin gak ada isinya gitu kan, dan sebagainya. Badan makin berat, atau mungkin setelah Ramadan malah kena kolesterol dan sebagainya. Jadi diantaranya juga nilai ketakwaan orang yang berpuasa, dia mencegah bagaimana puasa atau pahala puasanya, saumnya itu tidak luput, tidak gugur. Karena kalau kata Rasulullah tadi kan, kalau banyak tidak berpuasa tidak dapat apa-apa, hanya lapar haus, pahalanya nggak ada. Dan kita berusaha. Mereka melaksanakan hanya yang menggugurkan kewajiban, tidak ada perubahan. Maka setelah itu, setelah dilakukan berpuasa dalam kehidupan. Seperti contoh al-muslimu man saliman muslimuna bi lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati, dia akan memberikan rasa aman, nyaman, tentram untuk saudara-saudara muslim yang lain. Dengan maknanya orang-orang muslim, saudara-saudara muslim yang lainnya terselamatkan, teramankan dari perbuatan lisan dan tangan. Itu contohnya. Jadi mencegah potensi keburukan ketika seorang mukmin
berpuasa. Ya. Ketika dia tidak bisa melakukan banyak kebaikan yang dirasakan oleh orang lain, maka jalan terakhirnya minimal sekali dia mencegah segala potensi keburukannya itu timbul, apalagi dirasakan oleh orang lain. Ya, apapun itu, ya mulut sudah berpuasa, tapi sekarang kan jari-jari itu yang bermain. Ya. Sekarang dulu bahasanya mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Pengen rasanya semua jari itu jadi jempol semua. Aktif di medsos. Ini jaga lisannya dari melukai saudara, tangannya. Jadi berusaha. Terlebih lagi memang kecenderungan sifat dari jiwa manusia itu melakukan keburukan. Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innan nafsa wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya jiwa manusia itu tabiatnya salah satunya adalah cenderung melakukan keburukan. La'ammaratun bis-su'. Rasa enggak Pak? Inginnya leha-leha dan sebagainya. Pasti itu, apalagi dibantu dengan setan yang terkutuk itu untuk melalaikan. Semua begitu. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jiwa orang yang bertakwa. Mengapa? Karena dia ingin menundukkan jiwanya agar selalu taat kepada Allah. Makanya puasa itu bisa menundukkan, menjadi berusaha ketika berpuasa menjadi orang yang terbaik buat dirinya dan keluarganya, ataupun berusaha jangan sampai keburukan yang rasakan. Ini terkadang karena terbiasa melakukan keburukan yang kecil dibiasakan, ya, kita sebagainya. Kezaliman khawatir walaupun dia puasanya banyak sebagainya, kalau kezalimannya itu tertumpuk nanti ditagihnya di akhirat. Itulah yang dikatakan dengan muflis. Yang pernah Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, "Man muflis?" Tahu nggak kalian orang yang bangkrut itu? Muflis itu orang bangkrut. Kalau muflis bahasa santri sih, santrinya mafi fulus, nggak punya duit. Tapi ada orang yang bangkrut, orang yang nanti datang pada hari kiamat itu di hadapan Allah dengan berbagai macam bergunung-gunung kebaikan, tetapi kehidupannya di dunia banyak melakukan kezaliman, tidak pernah dihalalkan, tidak pernah minta maaf sebagainya. Ketika datang minta pertanggungjawabannya, maka jawabannya hanya satu, diberikan kebaikannya, dibayar kebaikan terus. Sampai datang lagi orang yang selanjutnya, amalan kebaikannya sudah habis. Bagaimana bayarnya? Maka keburukan orang yang terzaliminya itu diberikan kepada. Nah, sampai datang lagi, habis kebaikannya, tinggal ada keburukan. Itulah bangkrut. Alhamdulillah. Contoh kecil, kita punya motor. Ini siapa yang punya motor? Semuanya punya motor. Anak-anak kita tolong bisa diajarkan. Kenal pot bagus-bagus, dibobok, suaranya lewat dan sebagainya. Itu menzalimi orang. Belum lagi asapnya belakangan ditonggakkan ke atas. Keluar dari rumah, mau kerja, mau sekolah, sampai sekolah sampai kerja, berapa orang yang terzalimi? Berapa orang yang terzalimi? Belum lagi macet di belakang gitu kan, ditonjokin mukanya orang yang di belakang itu, asapnya dan sebagainya. Berapa orang? Sehari saja 100 orang lewat, mungkin bisa lebih. Setahun sudah berapa? Ribuan orang. Belum lagi kalau memang orang yang terzaliminya itu istilahnya benar-benar nggak terima, didoain. Khawatir nih,
Kalau orang yang zalim ini kan salah satu dari 3 orang yang doanya tidak ada antara dia dan Allah itu hijab menghalang alias makbul. Kalau udah mampus lu berdoa tak bernaudzubillah. Katanya ingin nyari berkah, kerja nyari berkah, tapi ketika perjalanannya melakukan kezaliman maka jauh dari berkah. Ingatkan, jaga saudara kita, keponakan kita. Ini suatu hal sepele. Banyak amalan tetap ketika nanti di akhirat tidak bisa. Berapa orang bagaimana meminta maaf selama perjalanan itu bertahun-tahun gitu. Ini hal kecil ataupun yang kita biasa buang sampah sembarangan, jangan sembarangan. Nah, mobil sembarangan sehingga menghalangi orang. Itu kan merupakan dari ya, tanpa kita harus cari memang tidak paham. Padahal keimanan atau ciri atau cabang keimanan yang paling rendah, paling sangat dasar. Apa kata Rasulullah SAW? Imatatul ada anit tariq, menyingkirkan yang tidak mengenakan, yang menyakitkan dari jalan. Terkadang kita ingin minta dan dimudahkan, terkadang kita ingin minta dilancarkan. Nah, kita sendiri banyak yang mempersulit orang. Ini sampai contoh kecil saja. Ingin anaknya dimudahkan belajar, tapi parkir mobilnya dan motornya dirja. Ada ini orang tidak. Ini kan contoh yang ironi. Membuang sampah sembarangan. Misalkan ini bagian daripada iman atau ini ataupun cabang keimanan yang paling rendah. Padahal itu menyingkirkan apa yang tidak mengenakan, menyakitkan dari jalan, memberikan saudara-saudara yang lainnya agar nyaman untuk melakukan perjalanan dengan baik. Sedangkan cabang keimanan yang tinggi adalah al-jihad fi sabilillah, perang di jalan Allah. Jihad itu udah maknanya yang benarnya adalah perang. Yang makna yang kecil-kecilnya untuk ilmu, sungguh-sungguh dan sebagainya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tak nilai ketakwaan dan puasa kita gila. Tidak, bukan sekedar bagaimana potensi keburukan kita jangan sampai termunculkan. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nilai ketakwaan yang dibina juga as-sidqu, kejujuran. Kejujuran karena apa? Yang dibina berkaitan dengan sidqu itu adalah ihsan. Ihsan itu Rasulullah definisikan sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat adalah ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan, kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, jelas tak bisa melihat sekarang. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Jadi dia berusaha melakukan apapun perbuatannya dengan sebaik-baiknya karena merasa dilihat oleh Allah. Jadi melainkan jangankan ketika dia sedang banyak orang ramai-ramai, ketika dia sendirian pun dia berusaha. Bayangkan kalau sikap ihsan ini hadir, koruptor itu nggak ada. Dan ini malah koruptornya berjamaah. Ya, alhamdulillah. Sangkanya Allah itu tidak. Kalau manusia secerdas apapun dan sistemnya dibuat yang jebol, nggak tanggung-tanggung triliunan, ratusan triliun, itu penting karena mereka nggak mampu. Padahal banyak orang muslim
bisa diakali. Konslet sedikit sudah rusak, nah petir sedikit sudah hilang. Tapi kalau pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gambarannya mungkin Allah mengetahui semut hitam di batu hitam menulisnya, tinta hitam di malam yang gelap. Allah tahu. Wa khusiran fisma fisul yauma tublas sarair. Bahkan yang di dalam dada manusia pun nanti Allah akan ungkapkan. Bayangkan kalau yang nampak saja gitu, yang tidak nampak pun Allah bisa. Makanya ketika ayat surat Al-Baqarah yang tiga terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum. Yuhasib, yang kalian tampakkan dan yang kalian sembunyikan, dan pasti Allah akan hisab. Dalam ayat Allah katakan yauma tublas sarair dalam surat At-Talaq. Nanti yang sedang tersembunyi yang di dalam dada kita semuanya Allah akan tampakkan, melihat. Apalagi yang tidak di luar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Kalau kata Innallaha bima ta'malun khabir. Kalau kadang-kadang membuatnya dua kali seperti itu. Allah akan khabir. Khabir itu akan memberitahu. Ya seperti ini, direkam. Direkam. Khabir itu bukan hanya sekedar tahu, tetapi ngasih tahu lagi. Nih, yang kamu lakukan, dikasih rekaman, nggak bisa ngomong lagi. Ini buktinya. Itulah khabir. Bukan hanya sekedar tahu, mendengar dan sebagainya, tapi akan memberitahu apapun yang kita lakukan di dunia ini. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ihsan. Bayangkan, jika ihsan ini hadir, maka memberikan solusi bagi kehidupan kita, terutama kehidupan dalam bernegara berbangsa. Tak penting as-sidqu, jujur. Para jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai malah bahasanya dibalik nanti. Kalau memang senangnya bisa mempersulit atau dipersulit, kenapa dipermudah? Ini jangan sampai. Padahal mempermudah itu sudah jadi ad-din yusr, itu menjadi suatu prinsip dasar Islam. Mempermudah, bukan hanya mempersulit. Maka ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang mempersulit apalagi pemimpin, nanti terjauh di akhirat itu lebih mempersulit. Kemudian nilai-nilai ketakwaan diantaranya lagi adalah as-sabr, kesabaran. Sabar dalam taat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan berbagai macam kewajiban. Sabar juga dalam berusaha menjauhkan maksiat-maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat lainnya memerintahkan kepada kita semua, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar, dan sabar dulu baru salat. Dan sabar adalah merupakan ciri khas orang yang beriman, ciri unik keunikan orang beriman. Bayangkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabatkum sarra syakara fakana khairul lahu, wa in asabatkum darra sabara fakana khairul lahu." Sungguh unik, ajaib urusan orang beriman. Tidak ada urusan yang lain kecuali hanya orang beriman. Tidak orang fasik, tidak orang kafir dan sebagainya. Hanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ketika dia mendapatkan kebahagiaan, nikmat, apa yang dilakukan? Syakar, dia bersyukur.
Apa itu syukur, Pak? Oh, syukur itu apakah hanya mengucapkan alhamdulillah? Tidak. Alhamdulillah itu hanya ucapan pujian. Syukur adalah bagaimana kita menjadikan nikmat-nikmat yang kita peroleh sebagai wasilah untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya la in syakartum la azidannakum. Berkata kalau kalian bersyukur kami akan tambah. Karena apa? Ibarat kalau kita nanam sawah, dapat bagian mudharabahnya bagi hasilnya. Kita tambahin lagi, akan tambah lagi. Beda kalau kita ambil lagi terus, nambahnya sedikit. Tetapi kalau kita tambahkan terus jadi saham terus, akan bertambah terus, makin besar. Lazidan, bersyukur, menjadikan segala apapun kenikmatannya Allah berikan kepada kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kesehatan, maka kita berusaha olahraganya ini agar kita nanti kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bisa kuat berjam-jam untuk sholat qiyamul lail. Satu rakaat, satu surat Al-Baqarah selesai. Ini satu rakaat cukup Al-Ikhlas dan Al-Kautsar saja. Itu kalau badannya ya mohon maaf kadarnya nggak sanggup itu untuk diri begitu lama. Itu Rasulullah SAW. Kalau badannya nggak sehat ya bisa. Akan berdiri saja susah, makanya nyarinya ekspres. Waktu juga kalau pakai sholat sistemnya ekspres itu, Allah itu lebih lagi tidak bisa ngikutin itu yang tidak sehat itu. Yang super ekspres lah yang sholat tarawih yang cepat itu ya. Itu yang nggak sehat nggak bisa juga itu. Apalagi ya seperti Rasulullah SAW. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Kayaknya nggak bisa banyak sholat 2 rakaat dengan Al-Baqarah dengan Al-Imran, insya Allah cukup. Ya, sabar, syakara, dia bersyukur. Mata masih bisa melihat dan sebagainya, banyak tilawah. Apalagi kita mau bulan Ramadan. Ini jangan sampai itu persiapan sebenarnya. Banyak tilawah dari sekarang. Jadi jangan nanti shock. Biasa nggak tilawah, malam pertama langsung baca 1 juz, 2 juz, 3 juz. Malam kedua begitu begadang. Malam ketiga suaranya sudah habis. Gak biasa. Tapi kalau biasa seperti mumpung masih bisa melihat Al-Quran, tilawah, menghafal, nanti kalau sudah burung-burung udah susah apa? Nikmat. Kita gunakan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung banyak dikasih waktu luang, sering jalan ke masjid sholat. Nikmat. Kita syukurlah begitu. Diberikan rezeki yang banyak berupa harta, maka bersedekah yang banyak menolak pahala, membantu saudara. Ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Syakar, makanya unik. Kemudian yang kedua adalah wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan. Ketika mendapat suatu keburukan, maka yang dia lakukan adalah sabar, dia bersabar. Sabar adalah selalu teguh menerima apa keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Maka orang beriman yakin semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala pasti
baik. Kalau dalam suatu riwayat Rasulullah mengatakan untuk minabil qadari khairihi wa syarrihi, kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik dan buruknya. Itu kalau takdir itu dinisbatkan kepada manusia, ada baik dan buruk. Tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, menggantikan semua takdir itu kebaikan. Enggak ada Allah yang menakdirkan keburukan. Betul enggak, Pak? Iya. Wallahu yuridu dzulman lil alamin. Dan Allah tidak menginginkan kezaliman. Walakin anfusahum yadhlimun. Tetapi manusia yang zalim. Allah sedang ngasih jalan, wa hadainahum najdain. Kami berikan kepada mereka itu dua jalan. Di dalam surat Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman monggo, yang kafir silakan. Tapi Allah tetap berikan konsekuensinya. Ya. Yang kafir, a'tadna naran ahata bihim suradillah. Kita Allah siapkan neraka ya, untuk orang kafir. Sedangkan orang beriman, jannatul firdausi nuzula. Dan persiapan jannatul firdaus, surga firdaus. Begitu. Zalim tak Allah? Allah berikan. Manusia itu diberikan keistimewaan manusia. Makanya bisa menjadi mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Karena nafsunya ditentukan dengan akalnya dan bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi bisa menjadi lebih rendah dari binatang karena akalnya kalah dengan nafsu. Apapun dihabisi, apapun dimakan, aspal, timah, habisin semua. Ya, biarkan orang Indonesia kan bodoh-bodoh semua, apalagi gampang lupa. Tenang, naudzubillah ya, kalau ada. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersabar, sabar dengan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menerima musibah. Ini merupakan dua ciri khas orang yang beriman yang sangat unik, tidak dimiliki orang. Syukur dan sabar. Syukur dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, sabar segala apapun dia taat mengajarkan. Ya, segala apapun Allah taat kepada. Pada yang sekalian yang Allah Subhanahu wa taala inilah gambaran singkatnya. Ya, kita mentadabbur ayat ini agar maksud saya pribadi bagaimana kita memberikan persepsi yang utuh kepada bulan Ramadan yang datang. Jangan lagi datang bulan Ramadan pikirannya wabah dengan apa. Padahal puasa itu istilahnya tidak banyak mengeluarkan makanan. Tetapi ternyata kalau dihitung pada bulan Ramadan kita lebih banyak pengeluarannya. Aneh. Kalau Rasulullah tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha pulang ke rumah, "Ya Aisyah, ada makan apa?" "Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Biasanya saya puasa." Banyak berpuasa, kuat memang. Ya, memang menahan lapar, nggak ada makan. Ya. Dan dari kesehatan dan sebagainya, kesehatan menyehatkan. Ya. Ini kalau kita lihat hitung-hitung ternyata lebih besar. Ini kita lihat bagaimana sekarang. Jangan lagi hanya sebatas bagaimana pulang kampung bertemu keluarga, itu penting ya, karena silaturahim dengan orang tua. Tapi jangan pikirkan bagaimana juga harus program pulang kampung itu apa saja. Tetap ya, Ramadan ini jangan sampai luntur, jangan hanya habis ya Lailatul Qadarnya di jalan, nanti jadi Lailatul Qadar atau Lailatul Qadarnya di mall-mall. Jadi Lailatul Qadar iya, header semuanya, tanya nyari di masjid dan sebagainya. Ini persepsi kita. Dan bagaimana setelah Ramadan kehidupan kita menjadi lebih baik, kehidupan keluarga kita lebih baik, dan terutama kehidupan berbangsa. Karena di dalam Al-Quran itu Allah gambarkan itu bukan individu, Pak. Di dalam surah Al-A'raf dikatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk
suatu negeri itu, suatu bangsa itu beriman dan bertakwa kepada Allah yang sebenar-benarnya, kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Satu negeri, satu bangsa, satu negara mungkin Allah beri berkah. Kalau berkah masih banyak orang berkah. Mulai aja bukan saya, tapi diri kita. Tidak mungkin keluarga kita masih belum utuh. Benar. Ya. Kekayaan alam banyak banget, gitu kan. Tapi bangsanya ya yang punya kampungnya sendiri di Papua itu mana dibiarkan lebih banyak, mereka menjadi primitif. Oh, itu kan budaya dunia itu bukan dibudayakan, harus dicerdaskan. Emas bertonton, belum lagi yang lain. Bahkan yang baru-baru ya, sampai laut pun mau alhamdulillah. Ini gambaran ya. Apakah itu berkah? Yang mungkin karena memang kita masih persepsi kita terhadap ibadah begitu, rutinitas, menunaikan kewajiban, tidak ada berusaha bagaimana dampak positif itu pada hidup. Inilah para jemaah sekalian, sekedar tadabbur dalam surat Al-Baqarah 123 ini. Yang ini dalam ibadah puasa, tetapi dalam bulan Ramadan itu ya bukan hanya puasa, ada sholat, ada nanti zakat, ya, ada yang hal-hal yang wajib, termasuk juga nanti kita dalam berusaha berbuat baik kepada orang tua dan sebagainya. Ini bagi. Demikian para jemaah sekalian, pada waktu sudah berkenan, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan ya, dan memudahkan kita semuanya dalam menjalankan berbagai macam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita selesai bulan Ramadan ini berikan kebaikan-kebaikan pada kehidupan kita secara pribadi, kepada keluarga dan bangsa ini secara umum. Kemudian kekurangannya adalah datang dari saya pribadi, saya mohon maaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamu alaikum.